Saya akan menerangkan tentang fungsi tab home. Di dalam fungsi tab home ini terdapat 5 jenis icon. Yang pertama ada clipboard. Di dalam clipboard terdapat nomor 1 terdapat 4 jenis icon. Yang pertama ada icon paste yang digunakan untuk menempelkan hasil copy atau cut dengan menekan Ctrl+V. Yang kedua ada icon cut untuk memotong teks atau objek terpilih dengan shortcut Ctrl+X. Yang ketiga ada copy yang digunakan untuk mengandalkan teks atau objek terpilih dengan Ctrl+C. Yang keempat ada format painter yang untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Yang nomor 2 terdapat 5 jenis icon di dalam font. Yang pertama ada icon font yang digunakan untuk memilih jenis huruf. Yang nomor 2 nama icon font size yang digunakan untuk mengatur ukuran huruf. Ada grow font untuk memberikan ukuran huruf secara instan dengan mengeklik shift. Dengan yang keempat ada skin font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Yang kelima ada change case untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Yang keenam ada clear formatting untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Yang ketujuh ada bold untuk menambahkan teks terpilih dengan Ctrl B. Yang kedelapan ada italic untuk memiringkan teks yang terpilih dengan Ctrl+I. Yang kesembilan ada underline untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih dengan Ctrl+U. Yang kesepuluh ada strike dot untuk memberikan tanda coret pada teks terpilih. Yang ke-11 ada subscribe untuk mengetik karakter pemangkatan, superscribe untuk mengetik karakter pemangkatan. Yang ke-13 dengan teks efek untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Yang ke-14 adalah teks highlight color untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Yang nomor 15 ada font color untuk mengatur warna teks yang terpilih. Selanjutnya dengan yang ketiga ada paragraf. Di dalam paragraf terdapat 15 icon. Yang pertama ada bullets untuk memberikan tanda bulat di tiap paragraf terpilih. Yang nomor 2 ada numbering untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih. Yang ketiga ada describe indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri, increment indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Ada left to right untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan atau format Latin. Ada right to left untuk menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri dengan format Arab. Yang ketujuh ada sort untuk menyortir data. Yang kedelapan ada show paragraph mark untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Yang kesembilan ada alik text left untuk mengatur teks rata kiri dengan Ctrl+L. Yang ke-10 ada center untuk mengatur teks rata tengah atau Ctrl+E. Ada alik text right untuk mengatur teks rata kanan dengan Ctrl+L. Dengan just TV untuk mengatur teks rata kanan kiri. Untuk line spacing untuk mengatur jarak antara baris teks. Dan yang 14 adalah shading untuk mengatur warna teks latar teks terpilih. Yang terakhir nomor 15 ada border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Selanjutnya ada style. Di dalam style ini terdapat 2 icon. Yang pertama ada heading style yang berfungsi untuk berisi pilihan format judul atau subjudul dari paragraf terpilih. Yang kedua ada change style yang berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Yang terakhir di sini ada editing. Editing terdapat 3 nama icon. Yang pertama ada find untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file dengan shortcut Ctrl+F. Ada replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Ada Ctrl+H. Yang ketiga ada select untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Sekian presentasi dari fungsi tab home dari saya dan terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi tab insert. Di dalam tab insert terdapat 7 icon. Yang pertama text. Di dalam text terdapat 3 nama icons. Yang pertama cover pack untuk membuat cover atau sampul depan. Yang kedua blank pack untuk menyisipkan sebuah halaman baru. Yang ketiga pack break untuk memulai halaman selanjutnya pada posisi saat ini. Yang kedua table. Di dalam table ada 1 nama icon yaitu table.
yang berfungsi untuk membuat tabel. Yang ketiga, illustration. Di dalam illustration terdapat 3 nama icon. Yang pertama, picture, untuk menyiap gambar ke dalam dokumen. Yang kedua, clip art, untuk menyiap kreasi seni film, suara atau foto yang telah terformat. Yang ketiga, shape, untuk membuat bentuk-bentuk tertentu tanpa harus memakai aplikasi tambahan. Yang keempat, smart art, untuk menampilkan sebuah visualitas informasi yang akan ditampilkan dalam bentuk gambar sehingga mudah dan cepat dalam pembuatannya. Yang kelima, chart, untuk membuat diagram. Yang keempat, links. Di dalam links terdapat 3 nama icon. Yang pertama, hyperlink, untuk menambahkan sebuah link untuk sebuah halaman web. Yang kedua, bookmark, untuk menyisipkan tanda yang dapat dipakai untuk dituju pada dokumen. Yang ketiga, cross reference, digunakan untuk menyisipkan footnotes, caption, cross referensi, dan indeks. Yang kelima, header and footer. Di dalam header and footer terdapat nama icon, 3 icon. Yang pertama, header, fungsi untuk membuat teks yang selalu muncul pada bagian atas dari dokumen. Yang kedua, footer, untuk membuat teks yang selalu muncul pada bagian bawah dari dokumen. Yang ketiga, page number, untuk menyisipkan nomor halaman ke dokumen. Yang keenam, ada teks. Dalam teks ada 7 nama icon. Yang pertama, text box, untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Yang kedua, quick part, untuk menyisipkan objek-objek yang sering digunakan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, word art, untuk menyisipkan dekorasi tulisan ke dalam dokumen. Yang keempat, drop cap, untuk menambahkan huruf kapital dalam ukuran besar di awal paragraf. Yang kelima, signature line, untuk menyisipkan garis tanda tangan pemilik dokumen. Yang keenam, date and time, untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang sedang aktif. Yang ketujuh, objek, untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Yang terakhir, ada simbol. Di dalam simbol ada 2 nama icon. Yang pertama, equation, untuk membuat format matematika. Yang kedua, simbol, untuk menyisipkan simbol-simbol khusus. Sekian dari saya, matur suwun. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tab page layout. Yang pertama, themes. Themes adalah untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. Yang kedua, color, yaitu untuk mengatur warna tema halaman. Dan yang ketiga adalah fonts, untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman dokumen aktif. Yang keempat, efek, yaitu untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Yang kedua, page tab. Yang pertama, yang terdalamnya terdapat icon margin yang berfungsi untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Yang kedua, orientation, untuk mengatur posisi kertas. Yang ketiga, size, untuk mengatur ukuran halaman. Dan yang keempat, columns, untuk mengatur jumlah kolom teks. Yang kelima, breaks, untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Yang keenam, line number, untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Yang ketujuh, hibernation, untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Yang ketiga, page background, yang di dalamnya terdapat icon 1 watermark untuk memberikan efek tanda air di belakang teks.
Yang kedua, page color untuk mengatur warna latar halaman. Dan yang ketiga adalah page border yang digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Yang keempat, paragraf yang di dalamnya terdapat ikon indent untuk mengatur batas teks. Dan yang kedua, spacing untuk mengatur jarak antar paragraf. Dan yang terakhir adalah arrange yang di dalamnya terdapat ikon satu position untuk mengatur posisi objek dalam suatu halaman. Yang kedua, wrap text untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Yang ketiga, bring forward digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Yang keempat, send backward digunakan untuk mengirim objek terpilih ke dalam objek lainnya. Yang kelima, selection pane untuk menampilkan panel navigasi objek. Yang keenam, align digunakan untuk mengatur objek lepas. Yang ketujuh, group digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Dan yang kedelapan adalah rotate digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Sekian dan terima kasih. Aku nurut Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi tab reference. Di dalam fungsi tab reference ada 6 icon. Sedangkan nomor icon pertama, table of contents. Di dalam table of contents ada icon yang bernama table of content. Fungsinya untuk mengelola daftar isi. 2. Add text untuk mengelola paragraf terlebih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. 3. Update tabel. Fungsinya untuk memperbarui daftar isi. Kedua, footnotes. Di dalam footnote ada 4 icon, yaitu insert footnote yang berfungsi untuk menyisipkan catatan kaki. 2. Insert endnote untuk menyisipkan catatan di akhir bab. 3. Next footnote untuk memantau footnote dan endnote. 4. Show note untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Ketiga, citation dan bibliografi. Di dalam citation ada 4 icon, yaitu insert citation yang berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. 2. Manage search untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. 3. Style untuk membentuk bibliografi yang diinginkan. 4. Bibliografi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Selanjutnya, caption. Di caption terdapat 4 icon, yaitu insert caption yang berfungsi untuk membunuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Kedua, insert table of figure untuk menyisipkan daftar isi gambar disisipkan ke dalam dokumen. 3. Update table yang berfungsi untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. 4. Cross reference untuk menyisipkan referensi silang. Selanjutnya, index. Di dalam index terdapat 3 icon, yaitu mark entry yang berfungsi untuk memindai masukan baru dalam dokumen.
2. Insert index yang berfungsi untuk menyisipkan daftar, kata, atau indeks ke dalam dokumen. 3. Update index yang berfungsi untuk memperbarui daftar indeks terkini. Yang terakhir, table of authorities. Di dalamnya ada 2 icon, yaitu mark citation yang berfungsi untuk menambahkan teks yang telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam table of authorities. 2. Insert table of authorities yang berfungsi menyisipkan table of pada dokumen. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan mengenalkan fungsi tab mailing. Di dalam fungsi tab mailing ada sebuah ikon dan itu 6 ikon. Untuk yang pertama, nama ikon grid. Di dalam ikon grid ada nama ikon envelope untuk membuat dan mencetak amplop. Dan yang kedua, nama ikon label untuk membuat dan mencetak label. Dan fungsi selanjutnya nama ikon envelope, fungsinya untuk membuat dan mencetak amplop. 2 kalimat label untuk membuat dan mencetak label. Untuk yang ketiga, read and insert file. Di read insert file ada ikon yang bernama highlight merge file untuk mempermudah mengubah informasi. Dan yang kedua, address block untuk memasukkan alamat pada surat yang akan dituju. Dan yang ketiga, greeting line untuk menambah nama sapaan. Dan yang keempat, insert merge file untuk menambah informasi mengenai penerima surat. Dan yang ketiga, read in insert preview result. Nama ikon preview result untuk melihat hasil surat yang dibuat dan daftar penerima surat. Dan yang kedua, nama ikon find recipient untuk mencari daftar penerima surat. Dan yang selanjutnya, finish. Di dalam ikon finish ada nama ikon envelope. Itu gunanya untuk membuat dan mencetak amplop, dan label untuk membuat dan mencetak label. Dan selanjutnya, Acrobat. Di dalam Acrobat ada nama ikon merge to Adobe PDF. Fungsinya untuk membuat bentuk ke dalam format PDF. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi tab review. Di dalam tab review terdapat 7 macam fungsi, yaitu proofing, language, comment, tracking, change, compare, dan protect. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang proofing. Di dalam proofing terdapat 4 nama icon. Yang pertama yaitu spelling and grammar untuk memeriksa ejaan teks. Yang kedua, research untuk membuka panel penelitian referensi. Yang ketiga, thesaurus yaitu untuk saran kata sepadan. Yang keempat, word count untuk menemukan banyak kata dan paragraf dan kalimat di dalam dokumen. Untuk fungsi language ada 2 macam, yaitu translate dan language. Fungsi dari translate yaitu menerjemahkan kata ke bahasa lain. Yang kedua, mengatur bahasa lain yang digunakan. Untuk fungsi dari comment ada 4 icon, yaitu new document untuk memasukkan komentar baru, delete untuk menghapus komentar, review untuk memperlihatkan komentar sebelumnya. Yang
Selanjutnya next untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Fungsi dari tracking yaitu tracking change, menelusuri perubahan yang terjadi pada dokumen. Final sum markup, memilih bagaimana memandang perubahan yang diusulkan pada dokumen. Sum markup, memilih markup seperti apa untuk menunjukkan dokumen. Yang keempat, reviewing pane, menunjukkan suatu revisi pada jendela yang terpisah. Fungsi dari change, escape and move to take, menerima perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Reject and move to next, menolak perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Refuse change, menampilkan review sebelumnya di dalam dokumen sehingga dapat menerima atau menolak. Next change, menampilkan dokumen yang dapat diterima atau ditolak. Fungsi dari compare, yaitu menggunakan berbagai versi dari dokumen. Fungsi dari protect, block author untuk melindungi hasil kerja karena merupakan sebuah privasi. Dan kedua, restrict editing, nggak tahu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi tab view. Fungsi tab view mempunyai 5 contoh. Contoh yang pertama, document view. Icon pertama, print layout untuk melihat hasil kerja yang akan dicetak. Icon kedua, full screen reading untuk melihat dan membaca hasil kerja dengan ukuran maksimal. Yang ketiga, web layout untuk melihat hasil kerja di web. Yang keempat, outline view untuk melihat hasil kerja sesuai dengan urutan atau bahkan. Yang kelima, graph view untuk melihat hasil kerja sesuai konsep sehingga jika salah cepat dibenarkannya. Contoh fungsi tab view yang kedua adalah show. Icon yang pertama, ruler grid lens, reset bar, formula bar, heading. Fungsinya memperlihatkan penggaris, garis isi, batang pesan, batang formula, dan heading. Contoh yang ketiga adalah zoom. Fungsi zoom untuk memperbesar tampilan. Kedua, icon 100 untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. Contoh yang ketiga, one page untuk melihat hasil lembar kerja ke dalam satu halaman penuh. Contoh yang keempat, two page untuk melihat hasil lembar ke dalam 2 halaman penuh. Icon yang kelima untuk melihat hasil lembar kerja sesuai dengan lembar halaman. Contoh yang keempat, Windows. Icon yang pertama, new window, membuka jendela baru yang memperlihatkan dokumen tersebut. Icon yang kedua, arrange all, mengatur semua jendela program saja berdampingan. Icon yang ketiga, split window, membagi jendela menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja Anda. Icon keempat, view by sheet, memperlihatkan jendela berdampingan. Icon yang kelima, synchronous scrolling, membuat jendela menggulung bersamaan. Icon yang keenam, reset window position, men-set ulang posisi jendela berdampingan. Contoh yang kelima, macros. Icon view macros memperlihatkan makro dokumen. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tab Acrobat. Pertama, tentang Create Adobe PDF. Nah, di Create Adobe PDF ada 2 icon. Yang pertama adalah Create PDF yang berfungsi untuk menulis pada bentuk PDF. Lalu yang kedua adalah icon Preference yang berfungsi untuk mempreferensikan bentuk PDF. Lalu yang kedua adalah icon Create an Email. Nah, di dalam Create an Email ini ada 2 icon juga yang terdiri. Yang pertama adalah Create and Attach to Email yang berfungsi untuk menulis dan melampirkan kedalaman email. Yang kedua adalah Mail Merge, yaitu yang berguna untuk memindahkan dokumen dari email
ke dalam bentuk PDF. Yang ketiga adalah review and comment. Nah, di sini juga terdapat dua ikon, yaitu create and send for review. Nah, ikon ini gambarnya, itu berfungsi untuk menulis dan mengirim dari Adobe Acrobat. Icon yang kedua, Acrocat Comments, yang memiliki gambar seperti ini, yang berfungsi untuk memberikan komentar tentang Acrobat. Lalu yang terakhir adalah Connect. Di dalam Connect hanya terdapat satu icon saja, yaitu Start Meeting, yang berguna untuk menyambung atau connect ke dalam internet untuk menyambungkan kepada orang yang dituju. Nah, fungsi dari tab Acrobat seperti itu tadi. Terima kasih.